Shalom. 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 Kita akan segera mulaikan ibadah kita sore hari ini. Saya mengundang yang masih di luar boleh masuk ke dalam. Sebelumnya kita mau sapa dulu yang di rumah. Halo, shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Oke, biar kita semakin asik memuji Tuhan, saya mau mengundang teman kita yang akan menghibur kita dalam sekian detik. Aldo. Ayo yang semangat ya, yang semangat. Ini tamu dari jauh loh. Ini oleh-oleh dari Palmi ya teman-teman. Aku ada pantun nih buat semua. Ada Pak RT pakai belangkon. Cakep. Sambil di rumah lagi lesehan. Cakep. Teman-teman IFGF Wellington. Mari kita memuji Tuhan. Gimana asik gak? Oke, nanti dibalas sama kakak Jack. Semuanya siap memuji Tuhan, boleh bangkit dari tempat duduk saudara. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan kepada kanan kiri saudara, katakan I'm ready. I'm ready. Yang di rumah boleh type I'm ready. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama serukan haleluya. Sebab sungguh dia Tuhan kita yang ajaib, dia Tuhan kita yang hebat. Adakah kuasa yang bisa setara dengan kuasa Tuhan kita? Tidak ada. Sungguh kuasa dia tak tertandingi. Amin. Amin. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada siapa? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Mendengar namamu Tuhan, sorak gemetar. Ada di tempat ini. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar. Mendengar namamu. Orang kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes Tuhan, Kau yang terhebat. Dan kami percaya tidak ada kuasa yang sebanding dengan kuasa Tuhan kita. Yes. Haleluya. Amin.
boleh memuji Tuhan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya siapa? Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Oh, oh, oh. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, Kerajaanmu kekal. Yeay. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Saudara yang percaya boleh sama-sama serukan. Amin. Amin. Dengan penuh semangat kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kami percaya di tempat ini semua ikatan terbuka. Nyanyikan sama-sama. Lepas kuasa maut telah terhempas. Nama siapa? Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Langkah. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Kami tidak hanya berjalan, Tinggi tapi kami percaya dengan namanya. kuasa-Mu. Kami dimampukan untuk berlari lebih cepat. Roh Kudus membakar setiap kami. Semua yang terbakar serukan sama-sama. Bakar. Hujan Bisa terjadi. Mengalir. mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Let us declare. Dan katakan berhenti, berlari sampai akhir. Kami mau serukan nama-Mu ya Tuhan. Namanya, Nama Yesus. dan ajaib namanya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar Semua yang terbakar. bakar, bakar. Akan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 Oh, 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 oh. Tercurah kuasa. Yes. nyalakan apimu. Ku nyanyi oh, 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 oh. Ajaiban terjadi. Semua yang terbakar boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kami terima kuasa Roh Kudus di tempat ini. Tercurah. Tercurah. Lagi. Semuanya melompat buat Tuhan. Lompat.
kerja kami. Bakar, 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 naikkan hujan mujizat terjadi. Ngalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Lagi mengalir, ngalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. Welcome to IOCF Wellington. Here's the news for April. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Hi brothers, men's care will be held on Saturday the 30th of April. Yeah. So for Come more on guys, details, men's care. please Support our contact men's care. Anthony. Thank you guys. Wow, so exciting! See you at church. Shalom semuanya. Ada beberapa pengumuman yang tadi kita dengar dan juga saya mau berdoa buat persembahan kita buat hari ini. Sebelumnya saya mau bagi satu ayat diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ketiga. Sini berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kita mungkin pernah membaca tentang berita ini di kisah Ananias dan Safira, bagaimana dia dulu mereka menjual sebidang tanah dan hasilnya sesuai dengan zaman itu, apapun yang kita hasilkan selalu kita persembahkan buat rasul-rasul dalam pelayanan mereka. Tapi di sini Ananias dan Safira mereka bersepakat tanah yang dia jual hasilnya mereka nggak kasih semuanya buat Tuhan melalui rasul-rasul. Dia tahan hasilnya sedikit, baru sebagiannya dia kasih buat rasul-rasul. Tapi Petrus pada situ dia bisa melihat melalui Roh Kudus, dia bisa melihat bahwa apa yang Ananias lakukan dengan Safira itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu juga ketika dia menahan berkat yang seharusnya diberikan buat rasul-rasul dalam pelayanan Tuhan, saat itu juga Ananias meninggal. Safira yang baru pulang dari luar ketika masuk ke rumah, dia nggak tahu ceritanya kenapa dia bisa tahu Ananias bisa meninggal. Ketika itu Petrus menanya lagi kepada Safira, apakah ini total penjualan tanah yang kau berikan? Karena Ananias dan Safira sudah sepakat dengan mengatakan hal yang berbeda dengan hasil penjualan. Sekitar itu juga Safira meninggal. Poin dari cerita ini adalah bukan dari jumlah yang mau kita berikan buat Tuhan, tapi poinnya adalah kejujuran hati kita dalam memberi buat Tuhan. Poinnya adalah apakah kita mau kasih yang benar-benar bagian Tuhan, atau kita mau menahan yang benar-benar bagian Tuhan tapi kita mau tahan untuk keperluan kita sendiri. Tuhan gak melihat jumlah dalam pemberian kita. Tuhan tahu dan Tuhan sanggup untuk memenuhi kebutuhan gerejanya. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita
untuk bisa mengerti dan melihat mana yang seharusnya bagian Tuhan dan mana yang seharusnya bagian kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah bekerja pada 1 minggu penuh ya Tuhan, dan kami bisa mendapatkan hasilnya ya Bapa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang sesuai dengan bagian-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini bisa berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan persembahan ini juga bisa memberkati gereja kami ya Tuhan, dan gereja kami juga bisa menjadi berkat buat komunitas yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang bangkit berdiri, kita doa Bapa kami bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri, saya undang untuk anak-anak Sunday School untuk maju ke depan. Kita mau berdoa sebelum terima kasih teacher-teacher, bisa bantu kita tumpangkan tangan untuk anak-anak kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga ya Tuhan, Allah yang bisa membuat kami untuk bisa makin percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, di hadapan kami adalah anak-anak yang begitu tulus ya Tuhan, yang begitu baik, yang mau belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak ini ya Tuhan, berikanlah pengertian yang luar biasa ya Bapa, sehingga firman yang ditanam hari ini ya Tuhan bisa berguna buat dia dan kelangsungan hidupnya ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga buat teacher Sunday School ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan mereka di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan, dan kesabaran dengan kelembutan bisa mengajarkan firman Tuhan yang baik buat anak-anak kami ya Tuhan. Berkati anak-anak ini ya Tuhan, berkati teacher Sunday School ya Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan hari ini ya Tuhan bisa terus dapat memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan. Kembali dalam sikap doa, saya mengajak setiap kita mau datang kepada Tuhan. Sore hari ini saya percaya pribadi lepas pribadi datang di tempat ini. Selain kita mau bertemu muka dengan saudara seiman, ada satu kerinduan yang sama yang lahir di hati setiap kita. Kita mau berjumpa dengan satu pribadi yang lembut, satu pribadi yang manis, satu pribadi yang pesonanya memenuhi hati setiap kita. Mari datang kepada Yesus. Sore hari ini, hampiri hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang nyata, saudara. Dia gak terlalu jauh untuk kita jangkau. Hanya datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Hampiri Dia. Haleluya. Datang mendekat kepadanya. Kami gak mau bawa pulang Tuhan. Kami gak mau pulang dalam keadaan yang sama. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Sebab kami tahu setiap perjumpaan kami dengan Tuhan selalu membawa pemulihan. Sebab kami tahu Tuhan,
Setiap kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, ada semangat baru, ada kekuatan yang baru kami bawa pulang. Itu sebabnya sore hari ini jumpai setiap kami Tuhan. Dan kami setiap jemaat Tuhan, kami pun rindu bertemu dengan Engkau. Mari saudara dekat, datang mendekat kepadanya. Buka hati kita. Pribadi yang gak pernah mengecewakan. Pribadi yang selalu ada untuk kita. Yes, Dia Tuhan yang mendidik. Dia Tuhan yang adil. Tapi jangan lupakan karakter Tuhan yang mengasihi kita. Yesus Tuhan. Mari dalam sikap penyembahan kita mau datang. Oh, satu-satunya pribadi yang layak untuk kami tinggikan. Kami mau put aside setiap pergumulan kami Tuhan. Sore hari ini hanya kami dengan Engkau. Hanya kami dengan Engkau Tuhan. Setiap masalah, setiap pokok doa, Tuhan, Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, hanya kami dengan Engkau. Sebab kami tahu Engkau tujuan kami Tuhan. Pribadimu tujuan hidup kami Tuhan. Melebihi dari semua impian, semua cita-cita, semua rencana. Semua hal yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu tujuan hidup kami cuma Engkau Tuhan. Cuma pribadimu Tuhan. Hanya terkadang Tuhan, kami disibukkan dengan perkara dunia ini Tuhan. Sore hari ini Tuhan, dengan hati yang tulus kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang jamah setiap hati kami. Roh Kudus yang jamah setiap hati kami. Bejana hidup kami Engkau jamah Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Mari sambil bangkit berdiri.
besaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Semuanya Hosana, sing Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, di atas setiap pujian dan penyembahan anak-anakmu Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi, layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang layak. Oh Tuhan, Kau layak, Kau layak, Hosana, sekali lagi, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab Dia layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dalam sikap menyembah, kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa.
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Gak ada yang lain, oh, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan atas berkat pertolongan-Mu ya Bapak bagi hidup kami semua. Kau membawa kami semua ke sini Tuhan untuk bisa menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati fellowship bersama-Mu Tuhan, bersama teman-teman kami semua di sini. Setelah ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang Roh Kudus yang sempurnakan segala perkataan yang keluar, segala firman Tuhan yang disampaikan, biar bisa tertanam dalam kehidupan kami semua, bisa bertumbuh subur Tuhan bagi kehidupan kami. Kau yang sempurnakan, Kau yang beri kami semua hati Tuhan, hati untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas segalanya. Dalam Yesus kecap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk tim PW, untuk kemuliaan Tuhan. Shalom semua. Sebentar ya, sorry. Oke, kita melanjutkan dari bicara tentang Life in Clarity. Kita melanjutkan dari seri yang 2 minggu lalu bicara tentang Living Boldly. Mungkin sebelumnya supaya saya merasa tegang, jadi supaya nggak tegang ya. Tadi kan Aldo sudah berpantun ya. Biasanya kalau berpantun itu harus dibalas kata orang. Saya mencoba membalas pantun dari Aldo pada tadi. Semoga masuk ya. Ragu-ragu saya jadinya. Pagi-pagi dari Palmi. Hati-hati ada polisi. Topik hari ini berbicara jadikan hidup sebagai testimoni. Tirsa ditunggu berikutnya. 2 minggu pertama kita bicara tentang Living Boldly yang dari Pastor Simon dan dari Jack. Kita bicara tentang berani karena kita ada Roh Kudus. Juga berani karena biasa, berani karena benar. Kita semua diberikan keberanian untuk menjalani hidup karena Dia adalah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang bisa kita percaya, yang tidak akan mengingkari janjinya. Dia bukan manusia untuk mengingkari janjinya. Kita mau jalani hidup supaya hidup juga kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. For to me living means living for Christ and dying is even better. Itu sebuah perkataan Paulus yang sangat baik ya, yang bisa kita pegang terus dalam hidup kita. Hari ini kita akan lanjutkan dengan seri Living as Testimony, hidup menjadi kesaksian, sebagai kesaksian. Bacaannya diambil dari Kisah 5 ayat 17 sampai 42. Mungkin sedikit panjang, jadi boleh kita baca bergantian, yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap. Kita sama-sama yuk, 1, 2, 3. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Itu 1. Hati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara.
3, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah saksi dari mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat menyelapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Thank you semua. Yang pria kayaknya kurang kompak kita. Coba nanti di men's-care ya. Konteks dari perikop yang kita baca dari sebelum-sebelumnya juga kita bicara tentang para rasul itu mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Juga dikatakan semakin hari itu semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat pasal sebelumnya, ada orang yang membawa sakit ke jalan-jalan di atas dan dibaringkan di atas tikar, supaya jika Petrus melewati jalan itu, setidaknya bayangan dari Petrus itu mengenai mereka dan sembuh. Kehidupan para rasul itu menjadi a living testimony bagi kemuliaan Tuhan. Makanya tadi para imam besar, orang-orang Saduki itu tidak suka kepada para rasul. Karena mereka takut bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan para rasul. Tadi sudah dikatakan bahwa para rasul itu ditangkap, dimasukkan penjara, tapi malaikat Tuhan membebaskan mereka. Dan para rasul tetap memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kalau kita sering belanja online, barang-barang online, kita kan biasanya kita nggak tahu barang itu bagus atau enggak. Biasanya kita lakukan adalah
review. Kita melihat reviewnya bagus nggak, atau kadang-kadang juga reviewnya itu bisa dibohongin ya. Makanya kita suka membaca, atau enggak kita nanya orang yang sudah pernah beli. Testimoni dari orang yang sudah memakai, yang pernah membeli barang itu biasanya sangat membantu kita untuk membeli barang itu. Sepertinya kita semakin pede untuk beli barang karena orang lain bisa memberikan testimoni yang baik tentang barang yang itu. Kita akan semakin percaya jika orang yang kita kenal memberikan review yang baik tentang barang itu. Dalam kehidupan kita mungkin kalau kita bekerja, contohnya kalau kita mau interview buat pekerjaan, paling enak itu kalau kita sudah mempunyai referensi dari orang yang dalam. Istilahnya mungkin teman saya bekerja di situ, saya mau masuk, saya bisa dapat referensi dari dia, itu biasanya lebih gampang dibandingkan dengan orang yang ya hanya melamar tapi tidak ada referensi apa-apa. Itu biasanya itu lebih lancar, lebih gampang untuk diterima karena mereka tahu dan yakin bahwa orang ini bisa bekerja. Kehidupan para rasul itu juga menjadi sebuah testimoni yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar mereka saat itu. Banyak orang yang tadinya nggak percaya tapi menjadi percaya pada Tuhan Yesus karena mereka melihat kehidupan para rasul, kehidupan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bisa menyembuhkan orang, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan para rasul. Dikatakan don't range your testimony, range your life so that it becomes a testimony. Melalui hidup kita sebenarnya kita sudah bisa menjadi testimoni bagi Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kita yang baik dan benar, orang lain bisa melihat Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Kita tidak usah merangkai banyak kata, mungkin merangkai pantun, tapi Tuhan bisa melihat dari kehidupan kita secara langsung. Kita mau belajar supaya kehidupan kita menjadi living testimony, kehidupan yang kesaksian yang hidup bagi orang lain, sehingga orang lain itu bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan hanya perkataan kita, karena biasanya orang melalui perkataan kita mungkin oh iya benar apa yang kamu katakan benar, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan perkataan itu. Orang akan mungkin orang ragu apakah benar, kok kamu ngomong ini tapi tidak sesuai dengan perkataannya. Ada 3 poin yang saya mau sharingkan dari ayat yang tadi. Yang pertama adalah start with your heart. Dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat irit hati. Imam-imam besar dan orang-orang Saduki ini iri hati dengan para rasul. Karena melalui para rasul, kehidupan para rasul, banyak orang percaya. Mereka tidak mau mengikuti para imam, mereka mengikuti Tuhan Yesus karena para rasul. Karena mereka mulai iri hati, dari iri hati itulah mereka mulai mencari-cari kesalahan para rasul supaya mereka bisa dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak kalau kita mendengar kesaksian orang sembuh, ada orang disembuhkan dari lumpuh atau apapun itu, kita biasanya senang, happy ya karena orang itu disembuhkan. Tapi para imam dan orang Saduki ini karena hatinya ada iri hati, hatinya tidak benar, makanya mereka nggak senang. Orang sembuh malah dia tidak senang. Maka dia merasa saingan mungkin ya, merasa banyak orang-orang pindah menjadi percaya Tuhan Yesus. Ada iri hatinya itu, padahal itu sangat baik. Sesuatu yang baik, karena iri hati bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi orang itu. Kita bisa melihat bahwa dari hati yang rusak itu bisa timbul perbuatan yang jahat. Jadi penting bagi kita semua untuk menjaga hati. Kalau orang ada mungkin ada pernah dengar dari mana datangnya cinta, dikatakan dari mata turun ke hati. Jadi hobi pantun, maaf. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, semua ke hati. Kalau hanya stop di mata, itu mungkin bukan cinta, itu hanya mungkin menarik dan stop di mata. Tapi saat kamu mencintai seorang, pasti benar-benar dari hati. Hati itu berarti sangat penting bagi kita semua untuk menjaga hati kita.
Dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart above all else, for it determine the course of your life. Itu bahasa Inggrisnya, itu sangat menarik. Guard your heart, jaga hatimu di atas segalanya, karena itu yang menentukan the course of your life, menentukan jalur kehidupan kamu nantinya. Apakah kamu hidup yang mempunyai hidup yang baik atau kehidupan yang kehidupan yang jahat dari situ. Jadi hati itu berperan besar bagi kehidupan kita semua dalam mengambil keputusan dalam apa yang kita harus lakukan. Kadang hati kita jika dipenuhi dengan kepahitan atau dipenuhi kebencian oleh sakit hati, kalau orang ada yang mulai mendekat dengan kita langsung pasang kayak pasang wall yang nggak kelihatan atau pasang kuda-kuda. Maksudnya mau ngapain nih orang? Karena orang hatinya sudah biasa disakiti, dia tidak mau lagi membuka hatinya. Kalau kita terbalik, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita mungkin akan lebih terbuka kepada orang lain, lebih menerima orang. Cara respon pun itu bisa berbeda tergantung hatinya seseorang. Contoh, misalkan ada orang yang sedang sharing tentang bagaimana Tuhan memberkati pekerjaannya. Oh, Tuhan memberkati saya, Tuhan mempromosi saya naik jabatan atau ini itu. Kalau orangnya itu mempunyai hati yang iri hati atau hati yang ya iri hati lah contohnya, mereka akan memikirkan testimoni itu sebagai kesombongan. Oh, ini orang sombong banget sih, gitu aja bangga, gitu aja jadi sharing sama orang. Tapi kalau kita mempunyai hati yang ya biasa aja, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita akan meresponi dengan cara itu kan kita mengucap syukur. Oh ya, bagus deh kamu dapat ini, seperti itu. Cara respon kita ditentukan juga dari apa yang isi hati kita. Kita mau lihat tadi Jack juga berbicara tentang kisah Ananias. Saat itu, kehidupan para rasul itu banyak orang yang menjual tanah, rumah mereka, menjual kepunyaan mereka. Dan hasilnya penjualan itu diberikan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama. Dia juga menjual barangnya, tapi yang berbeda adalah, kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 2. Mungkin saya bacakan aja. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau orang lain memberikan seluruhnya hasil penjualan, tapi Ananias dan Safira hanya memberikan sebagian saja. Tapi dia bilang itu semuanya, artinya dia berbohong. Di kisah yang ayat ketiga, saya lanjutkan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Petrus berkata, kamu dikuasai iblis, hati kamu, sehingga kamu mendusta dan menahan sebagian hasil penjualan itu. Apakah Ananias itu bersalah karena menahan hasil penjualan itu? Petrus berkata di ayat berikutnya, saya nggak usah bacakan, tapi berkata bahwa uang itu adalah milik Ananias dan Safira. Seberapapun yang mereka mau kasih adalah hak mereka, karena itu miliknya mereka. Petrus tidak mempermasalahkan besar banyaknya. Jika memang kamu hanya mau memberi sedikit, ya bilang aja ini sedikit dari penjualan, hasil penjualan. Kamu tidak usah bilang semua. Hati Ananias dan Safira itu dikuasai iblis, sehingga dia mau mendusta. Mungkin dia mau mencari ketenaran, atau mungkin dia supaya dipikir, oh ini orang sangat sangat generous, oh ini orang sangat baik, dia jual semuanya. Padahal dia menahan sebagian dari penjualannya itu. Mungkin hatinya yang dia cari adalah dia hati yang mencari sebuah ketenaran, kesombongan, ketinggi hati. Tapi dia tidak memberi dengan tulus. Makanya dia saat itu juga dia dikatakan dia meninggal saat itu juga karena dia berdusta.
pada Roh Kudus. Dikatakan di Matius 5 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Betapa kita harus menjaga hati kita, guard our heart, supaya yang keluar dari hati kita itu bukan hal-hal seperti ini, bukan pikiran jahat, pembunuhan, semuanya itu, sumpah palsu, hujat. Tapi biarlah hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Biar segala yang baik keluar dari hati kita. Dikatakan apa yang najis itu bukan dari yang masuk dari mulut kita, tapi apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita. Kita harus jaga terus hati kita. Gimana kita menjaga hati kita ya? Kita penuhi dengan kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu sempurna bagi kita, baik adanya. Jangan kita, kalau kita ya mungkin orang ada iri hati, kita mungkin ada iri kalau ada seorang ini, tapi kita harus selesaikan masalah itu. Kita kita mau ya udahlah, kita move on, kita berdoa pada Tuhan, minta ampun atas segalanya. Biar hati kita tetap bersih, dijaga. Hal yang kedua yang mau saya sharingkan adalah obedience. Saya baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. We must obey God rather than any human authority. Para imam besar itu mungkin dongkol banget sama nih para rasul ya. Udah dibilang jangan dimasukin penjara, masih aja terus mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan para rasul pun saat di sidang mahkamah agama itu dia ditanya, ya itulah jawaban dari para rasul. Lebih baik taat kepada Tuhan dibandingkan manusia. Kita juga mau belajar dari para rasul supaya kita saat kita dihadapi situasi sulit, di mana kita harus memilih tetap taat atau tidak, kita mau belajar kepada para rasul untuk tetap taat kepada Tuhan. Mungkin apapun resikonya, saat seperti Pak Rasul dia dimasukkan penjara, diperingati terus, selalu diincar sama para imam dan orang-orang Saduki. Mungkin suatu saat nanti kita akan seperti itu, dihadapkan sebuah pertanyaan, apakah kamu mau taat atau tidak? Tidak, it's not easy to do that mungkin ya saat kita dihadapi ya. Mungkin saat itulah kita melihat di mana iman kita. Apakah kita benar-benar taat atau hanya kita dari mulut saja. Taat itu susah. Contohnya paling gampang adalah anak dan orang tua. Saat mungkin orang tua sudah melarang, anak-anak masih aja melakukan hal yang tidak taat. Nggak usah kan anak-anak, kita aja yang sudah dewasa masih suka nggak taat. Bener nggak? Bener atau nggak bener? Contohnya, kalau misalkan lah contoh, saya sebagai suami, Faira sebagai istri sudah bilang tidur jangan malam-malam. Kadang-kadang taat ya, kadang-kadang capek udah tidur. Tapi kadang-kadang seringnya nggak taat, kebablasan nonton. Sampai akhirnya sakit, masuk angin, udah biasa tuh masuk angin. Makanya tolak angin. Kalau udah gitu ketahuan Faira pasti saya diomelin. Udah tahu udah tua maksudnya. Tidur yang benar, jangan ini bangun-bangun sakit, jadi nggak kerja atau nggak apa. Itulah kita juga sendiri, kita aja yang udah dewasa udah mengerti taat itu susah. Apalagi itu hal yang simpel. Gimana kita dengan Tuhan? Apa kita bisa taat semuanya? Ya, hanya kita masing-masing yang tahu ya. Dikatakan obedience is essential to your walk with God. Ketaatan itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita minggu lalu baru retreat the journey, perjalanan kita bersama Tuhan. Waktu itu kalau nggak salah Pastor Simon kasih gambar yang tentang kehidupan orang Israel ya. Saat dia taat, Tuhan itu memberkati. Saat dia sudah tidak taat, orang Israel tuh diserang sama kiri kanan dan dikirim nabi untuk memperingati, taat lagi. Saat dia tidak taat, itu lagi terjadi terus menerus. Itulah sangat penting ya ketaatan untuk di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Saat kita taat, ya Tuhan akan menjaga kita.
menolong kita. Saat kita jatuh, Tuhan akan memperingati, mengirim orang-orang untuk Israel. Dia mengirim nabi-nabinya untuk supaya mereka kembali taat. Saat kita taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan yang melakukan firman Tuhan, saya percaya iman kita akan semakin tumbuh, makin bertambah dalam Dia. Dalam Alkitab, contoh yang kita bisa pelajari adalah Tuhan Yesus sendiri, sudah pasti. Dikatakan di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Contoh teladan yang kita paling bisa ikuti adalah teladan dari Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Bapaknya untuk mati di kayu salib untuk kita semua. Dia taat untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk menebus dosa kita semua, supaya dengan mati di kayu salib. Kita mau belajar untuk taat, walaupun nggak gampang, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita mau tetap belajar untuk taat selalu. Tadi pagi Ko Henry, mungkin yang dipahami, Ko Henry bicara tentang ketaatan orang tua dan anak. Dari situ dikatakan bahwa anak harus taat kepada orang tua karena terkadang anak itu mungkin tidak mengerti apa yang tidak baik dari mengapa orang tua melarang. Mungkin dia nggak ngerti saat itu, tapi dia akan mengerti saat dia besar atau saat nanti dia akan mengerti. Sama seperti kita mungkin ya dengan Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti kenapa Tuhan mau kita melayani, mengapa Tuhan mau mengirim kita ke tempat lain, atau mengapa Tuhan kirimkan hal-hal yang menguji kita. Kita mungkin nggak ngerti saat itu. Tapi saya percaya jika kita tetap taat terus, pada akhirnya kita akan dibukakan. Oh, ternyata Tuhan nyuruh saya seperti ini karena ada hal-hal yang Dia mau berkati, Dia mau berikan bagi hidup kita. Kita mau jadi seperti anak-anak taat. Apapun ya, mungkin kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, tapi tetap taat pada Tuhan. Poin yang terakhir yang mau saya sharingkan adalah it's worth it. Dikatakan di Kisah Para Rasul 5 ayat 41 sampai 42. Saya akan bacakan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Para rasul itu malah gembira setelah disidang oleh sidang mahkamah. Mereka senang karena mereka dianggap layak. Mereka dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Itu sangat luar biasa menurut saya, karena para rasul itu sebenarnya baru saja dihukum, ditanya-tanya oleh para imam, baru dimasukkan penjara, tapi semua hal itu dianggap layak karena dia senang, karena dia dianggap layak untuk menderita. Berarti apa yang dia beritakan, apa yang para rasul katakan itu suatu kebenaran. Makanya orang-orang itu takut, dan para rasul pun tidak takut. Mereka senang, oh saya ternyata layak loh untuk menderita untuk nama Tuhan Yesus. Kita pasti semua mau dianggap layak untuk menerima sesuatu, benar ya? Kalau kita dianggap layak untuk mendapatkan sesuatu, berarti mungkin kita memberi perilaku kita atau apa yang kita lakukan itu berdampak bagi orang lain. Misalkan orang aktris film yang menerima Oscar, masuk dalam nominasi Oscar, pasti orang aktris itu dianggap layak untuk masuk ke dalam kategori tertentu sehingga bisa masuk ke dalam nominasi. Orang itu dianggap layak menjadi sebuah aktor atau aktris. Para rasul juga, walaupun harus menderita, mereka merasa layak. Mereka senang karena layak untuk menderita karena nama Tuhan Yesus. It's worth
to suffer this grace of the name of Jesus. Mungkin kita gampang, oh ya, it's like kita mau, is worth it kok buat suffer, is worth it kok buat mungkin diolok-olok oleh teman kita, is worth it kok mungkin ada orang menghina kita karena kita berdoa, is worth it. Kita mau seperti itu, tapi apakah gampang? Ya mungkin kadang-kadang kita juga sedih. Padahal kita mungkin hanya berdoa, kita hanya bicara tentang Tuhan, tapi langsung seperti orang sakit kusta langsung dijauhi, atau langsung orang itu nggak mau ngomong lagi atau apa. Ya kadang-kadang memang sesuatu yang benar itu tidak enak didengar oleh orang lain, tapi kita mau tetap melakukannya karena it's worth it, seperti para rasul. It's worth it bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan the good news pada orang lain, walaupun konsekuensinya ya orang itu mungkin ngomongin kita di belakang, atau mungkin kita dijauhkan dari pertemanan, apapun itu. Kita mau belajar dari para rasul untuk berkata is worth it, kita bergembira karena is worth it untuk semuanya itu. Karena dulu saya dengan keluarga pernah hiking waktu Valerie masih kecil, hiking dekat Wakapapa Village kalau nggak salah. Waktu itu Valerie masih kecil, jadi kita mau lihat air terjun, mungkin sejam 2 jam kali jalan. Karena Valerie masih kecil, saya pakai yang backpack buat gendong anak. Itu di belakang. Itu rasanya capek, sayanya capek. Valerie-nya sih happy, senang ketawa-tawa. Karena goyang-goyang, lihat kiri kanan. Sayanya sih capek, punggungnya udah, ya maklum punggung berasa sakit ya, udah tua. Umur nggak bohong ya. Pertama-tama capek, tapi lama-lamaan ya karena Valerie seneng, ya udahlah lanjut terus sampai bisa melihat air terjun. Dan udah sampai air terjun itu pun kita walaupun capek, walaupun sakit, kita merasa puas dengan kita bisa bilang is worth it untuk capek-capek ke atas. Kemarin mungkin berapa tahun yang lalu kali ya, atau 3-4 tahun lalu, saya ibu-ibu ya, Abi dan Silky dan yang lain pernah jalan pakai Ricky itu ya, yang itu sangat terjal katanya, bisa ke bawah tuh samping udah jurang atau apa. Tapi mereka bilang katanya is worth it karena pemandangannya sangat bagus. Walaupun mungkin ya kalau jatuh ya bahaya sekali, bisa ke bawah. Tapi mereka senang, happy, karena mereka bisa melihat sesuatu yang baik. Mereka berkata is worth it untuk capek-capek ke situ. Kita mau juga di dalam Tuhan berkata seperti itu, is worth it. Karena di balik semuanya, di balik kesusahan, di balik kesakitan yang kita terima, kesedihan yang kita mungkin cemooh orang yang kita terima, kita bisa berkata it's worth it untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Di balik semuanya itu, saya percaya akan ada reward dari Tuhan. Tuhan akan berikan sebuah reward bagi kita. Mungkin tidak dalam dunia ini, mungkin saat nanti kita bertemu dengan Tuhan. Mungkin saya minta untuk tim Praise Music untuk naik. Dikatakan di Matius 5 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama yuk, ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada reward di balik semua kesusahan. Seperti para rasul, ada rewardnya di balik semuanya itu. Semua suffering, semua kesusahan yang kita terima oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena nama Tuhan, ada rewardnya. Inilah reward kita yang kita akan terima jika kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Rewardnya bukan ada di dunia ini, rewardnya ada di kerajaan sorga. Dikatakan upahmu besar di sorga. Dikatakan juga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ternyata dari dulu sampai sekarang sudah ada nabi-nabi yang dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Jadi itu bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang kita
harus takutkan. Kalau kita emang mau komit pada Tuhan, kita hajar terus istilahnya sampai selesai. Karena di balik semuanya itu ada sebuah is worth it, ada reward yang buat kita semua di sorga. Kita mau tetap setia, mau tetap taat kepada Tuhan. Kita mau hidup kita saat ini menjadi kesaksian bagi orang di sekeliling kita. Mungkin kadang-kadang bisa jadi kesaksian yang kurang baik karena kelakuan kita. Tapi kita mau berubah. Kita mau jadi kesaksian yang bisa supaya orang bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau jadi hidup kita ini alat kesaksian bagi orang lain. Gimana hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik? Kita harus mulai dari hati kita. Kita jaga hati kita supaya dari kita terpancar kehidupan yang benar, bukan pikiran jahat, bukan hal-hal yang tidak baik dari hati kita. Kita mau benar-benar bahwa dari hati kita terpancar kasih Tuhan. Setelah itu kita mau taat. Apapun yang Tuhan katakan, kita mau berkata seperti para rasul, lebih baik taat kepada Tuhan dibandingkan kepada manusia. Yang terakhir, kita mau taat, terus taat, walaupun itu kita menderita, kita mau bisa berkata is worth it to suffer for the name of Jesus. Mungkin saya minta jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. Tuhan, jemaat IFCF Wellington, terimalah berkat-Nya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atasmu di dalam lumbungmu, dalam segalamu, dan dalam segala studimu. Tuhan akan buka bagimu pemerintahan yang melimpah, yakni langit yang menurunkan hujan bagi masanya, dan berkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Allah menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Terima kasih kau izinkan kami bisa berada di rumah ini ya Bapa. Itu semua karena campur tangan engkau ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan bisa berdampak baik buat orang lain. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami juga berdoa buat pastor kami ya Tuhan, Pastor Simon, yang dengan
pekerjaannya ya Tuhan, sekarang berada di Eropa ya Bapak. Kau berkati dia ya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan selama 10 hari di Spanyol ya Tuhan, kami percaya akan menjadi berkat ya Tuhan, dan bisa membawa buah-buah yang baik buat pribadinya ya Tuhan, dan juga buat kami jemaat GP IFGF Wellington ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan segala salah kami, dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu.